Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, hari ini kita lanjutkan kuliah kita perancangan pabrik kimia bab 2 ya. Yaitu pemilihan reaktor. Nah, pada bab ini pertama kita akan bahas introduction ya. Lalu kita lanjutkan dengan alur reaksi atau reaction path. Tipe atau jenis-jenis sistem reaksi ya. Lalu kinerja reaktor, laju reaksi, model reaktor ideal dan konfigurasi reaktor serta design guideline for reactor. Introduction ini awali dengan penjelasan sebagai berikut. Pemilihan reaktor itu meliputi tipe reaktor dan kondisi reaksi. Kondisi reaksi di sini yang dimaksudkan adalah tekanan, suhu, konsentrasi atau komposisi dan fasa. Ya. Low atau high pressure, low atau high temperature ya, konsentrasi atau komposisi umpan, perbandingan reaktan, misalkan reaktan A dan B itu ada rasionya, mana yang ekses, mana yang tidak, base komponennya mana, itu harus kita perhatikan. Lalu fasa, apakah fasanya homogen atau heterogen, fasa cair atau fasa gas atau campuran ya. Lalu dua tipe reaktor. Secara umum dua tipe reaktor itu adalah satu mixed flow ya, mixed flow. Contohnya reaktor alir tangki berpengaduk atau RATB atau CSTR ya, continuous stirred tank reactor. Lalu juga reaktor fluidized. Dan tipe yang kedua adalah plug flow. Plug flow ini ada reaktor alir pipa ya, atau plug flow reaktor ini ya, fixed bed dan reaktor kolom. Tipe reaktor tergantung pada tipe reaksi. Apakah single reaction, paralel atau seri ya. Lalu juga tergantung daripada efek panas ya, ini nanti sistem penukar panasnya seperti apa. Apakah reaktor ini adiabatik atau non adiabatik? Kalau adiabatik berarti tidak ada pertukaran panas dari sistem reaktor ke lingkungan atau sebaliknya lingkungan ke sistem reaktor. Jadi kalau eksotermis ya suhu reaktornya dibiarkan naik. Kalau endotermis sebaliknya. Tetapi kalau non adiabatik, misalkan eksotermik, berarti perlu pendingin supaya suhunya tidak terlalu naik atau bisa terjaga pada kondisi tertentu. Lalu kalau endotermik ya perlu heating gitu ya. Selain itu juga tergantung dari kondisi reaksi ini. Kondisi reaksi sekali lagi ada suhu, tekanan dan suhu, tekanan, fase dan satu lagi katalis. Suhu, tekanan, fase dan katalis. Sebagian besar ya, most reactions conditions, sebagian besar kondisi reaksi itu dibatasi oleh hasil penelitian ini.
ya. Sebagian besar kondisi reaksi ini dibatasi dengan hasil-hasil penelitian. Jadi penelitian-penelitian tentang kinetika dan reaksi itu sangat-sangat berperan penting dalam perancangan reaktor. Misalkan laju reaksi kita tentukan berdasarkan hasil penelitian, ya, jenis katalis, dan seterusnya. Nah, suhu dan tekanan berpengaruh kepada laju reaksi. Ya, suhu dan tekanan berpengaruh kepada laju reaksi. Ini ditunjukkan bisa dilihat dari persamaan Arrhenius, ya, dan konsentrasi laju reaksi, ya. Jadi suhu dan tekanan berpengaruh terhadap laju reaksi. Dan juga keseimbangan reaksi, equilibrium reactions. Apakah endotermik, eksotermik? Ya, nah ini mol ratio of reaktan itu sangat penting di sini, ya. Misalkan A dan B rasionya, ini misalkan reaktannya A dan B membentuk C plus D misalkan. Nah, ini mol, ya, mol A per B. Mol A per B itu bagaimana? Ya, ini yang kita sebut dengan rasio, ya, rasio, mol rasio. Reaksi, ya, fasa reaksi ini ada single phase, bisa fasa gas, liquid, solid, ya. Single phase, ya, single phase. Tapi seringnya ini gas, liquid, ya. Dua fasa atau lebih, ya, dua fasa atau lebih. Ini bisa dengan dan tanpa katalis. Ya, bisa dengan dan tanpa katalis. Itu, ya. Lalu katalis diklasifikasikan dua, ada katalis homogen dan heterogen, ya. Untuk alur reaksi, reaction path, reaktor dapat diklasifikasikan, ya, secara garis besar. Reaktor dapat diklasifikasikan sebagai reaktor kimia dan reaktor biokimia. Nah, sebagian besar reaktor, entah itu chemical atau biochemical reaktor, itu berkatalis, ya, menggunakan katalis. Nah, isu yang dapat kita pertimbangkan dalam perancangan reaktor itu meliputi tipe reaktor, katalis, ukuran, kondisi operasi, yaitu suhu dan tekanan, lalu fasa, dan kondisi umpan. Kondisi umpan itu meliputi konsentrasi tadi, rasio mol reaktan gitu, ya, dan suhu. Nah, PET, ya, PET yang disukai dan PET yang harus dihindari itu seperti apa, ya? Alur reaksi yang disukai itu biasanya yang menggunakan raw material murah serta menghasilkan menghasilkan produk samping yang kuantitasnya lebih kecil, gitu, ya. Yang paling kecil, ya, produknya kuantitasnya paling kecil. Ini yang disukai. Jadi yang disukai itu murah, ya, bahan bakunya murah, raw materialnya murah, dan byproduct itu
produksinya small quantity ya. Small ya, small quantity. Nah, PET yang harus kita hindari yang bagaimana? PET yang harus kita hindari itu PET yang menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan itu dengan kuantitas yang cukup besar atau signifikan ya. Ini PET yang tidak dikehendaki dan harus dihindari ya, harus dihindari. Nah, apalagi kalau byproduct itu berpengaruh terhadap menimbulkan masalah lingkungan. Nah, ini harus kita hindari gitu ya. Nah, ini contoh alur reaksi. Tujuannya adalah untuk menghasilkan vinyl klorid ya dari beberapa PET ya, PET1, PET2 dan PET3. Nah, PET1 begini. Reaktannya asetilen dengan asam klorida menghasilkan langsung vinyl klorid. Kalau dari reaksi paling sederhana ini ya, A plus B menjadi C. PET yang kedua, etilen dengan klorin menjadi dikloroetan, lalu dikloroetan itu dengan panas terurai menjadi vinyl klorid dan HCl. Lalu PET ketiga, kita lihat etilen, oksigen, HCl ya, itu menghasilkan dikloroetan dan air. Lalu dikloroetan dengan panas nih menjadi vinyl klorid dan asam klorida. Nah, dari 3 PET ini nanti kita lihat potensial ekonomiknya ya. Potensial ekonomiknya seperti apa. Nah, kita punya data materialnya asetilen, klorin, etilen, HCl dan vinyl klorid. Ini molar mass-nya berapa dalam satuan kilogram per kilomol dan harga per kilogramnya berapa. Ya. Ini ada data yang akan kita gunakan untuk menghitung ekonominya ya, potensial ekonominya. Nah, dari ya sini ekonomik potensial ini EP dengan persamaan ya, harga produk dikurangi raw material dari PET1 ya. PET1 ini reaksinya sederhana seperti ini. Ini yang kita sebut produk ya. Ini yang kita sebut reaktan. Ada 2 reaktan ya. Ya, ini reaktan dan ini produk. Ini kita bicara PET1. Nah, PET1 itu ekonomik potensialnya minus ya, minus. Ya, berarti walaupun alurnya sederhana tetapi potensial ekonominya minus. Nah, maka jangan kita lirik, jangan kita gunakan kalau minus. Karena tidak untung, jelas rugi ya. Ini PET1. Lalu bagaimana dengan PET2? Kita lihat. PET2 dengan cara yang sama, yaitu produk minus reaktan ya. Value produk minus reaktan. Nah, PET2 ini produknya ini juga ya. Ini juga. Tapi ada juga ini juga reaktan ya. Ini. Nah, kita lihat. Dari potensial ekonomik 2 itu positif nih. Positif ya. Positif.
Tapi hal ini ya positif 9,99, tapi hal ini kita asumsikan bahwa byproduct atau produk samping HCl-nya ini laku ya. Ini dapat dijual. Atau laku. Bahasa Jawanya payu ya, laku dijual. Tapi jika tidak, nah ini jika tidak laku dijual, bagaimana? Ekonomi potensialnya jadi minus. Nah, berarti P2 itu bisa dilangsungkan, bisa kita pilih dengan catatan HCl-nya itu laku dijual gitu. Jika tidak laku ya minus, maka kita rugi. Ya jangan ya. Lalu pet ketiga, kita lihat pet ketiga itu minus ya. Maka bisa kita simpulkan sementara dari pet 1 2 3 ya. Pet 1 2 3 itu EP-nya ini negatif, ini positif, ini negatif. Yang kita pilih P2 asalkan ya produk samping byproduct HCl-nya laku dijual. Nah, gitu ya. Asalkannya itu harus kita perhatikan. Nah, ini contoh example 222. Ya, contoh example P22 ini kita akan mempertimbangkan example 221, yaitu menggunakan etilen dan klorin sebagai raw material dan produce no byproduct, tidak menghasilkan byproduct ya selain air. Ya, kita lihat petnya ada reaksinya ada 3 kan ini. Etilen plus klorin menghasilkan dikloroetan. Nah, lalu etilen dengan oksigen dan HCl menghasilkan dikloroetan dan air. Sekarang dikloroetan itu terurai ya menjadi vinyl klorid dan HCl. Nah, kalau di sini kita lihat secara total ya, ini kalau kita totalkan reaksinya ya, maka ini bisa kita coret. Ini dikloroetan, ini juga dikloroetan. Ini ada 2 kan? Ini ada 2 bisa kita coret. Lalu HCl. Ini ada 2 juga. Bisa kita coret. Ya. Berarti kita punya reaktan itu etilen, ini reaktannya kita. Ya. Reaktan kita etilen, klorin ya. Ini reaktan ya, etilen, klorin, oksigen dan oksigen. Produk kita sekarang ada vinyl klorid, nih produk, dan air. Nah, kalau kita totalkan reaksinya jadi begini. Ya, reaksinya jadi begini. PET 4 ini ya. Ini PET 4. Stoikiometrinya gini. Etilen, klorin, oksigen menjadi vinyl klorid dan air. Ini reaksi ya. PET 4 ini the most attractive reactions ya adalah PET 4. Jadi tidak memproduksikan produk samping HCl ya. In practice it tends to be difficult to sell large quantity of HCl. Prakteknya itu sulit untuk menjual HCl ya dengan konsentrasi yang harus menyesuaikan pasar ya. Maka, nah ini PET 4 itu rute yang komersial untuk produksi vinyl klorid. Ya, setelah kita hitung
keekonomiannya ternyata positif nih. Nah, ya. Positif 4,12. Jadi berdasarkan potensial ekonomik maka ini pengembangan proses ya. PET 4 ini lebih disukai juga. Ya, ini kalau dibahas oleh Smith ya, ini commercial route. Nah, karena ekonomiknya positif. Baik, untuk types of reaction kita break dulu. Terima kasih.